Yo, konnichiwa. Di video kali ini, Mimin mau ngelanjutin manhwa yang berjudul Raja Kuno Terkuat. Bagi yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan loncengnya agar channel ini semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Yaudah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas videonya. Shin pun kemudian berpindah menampilkan Wentian yang sedang berada di ujung galaksi. Terlihatlah aura keunguan yang meluap-luap tepat di alam semesta. Wentian yang melihat itu pun berkata, 9 galaksi surga. Disinilah tempat yang banyak seniman bela diri inginkan. Ternyata aku bisa mencapai tempat ini. Kali ini, aku akan memilih jiwa bintang bela diri menjadi milikku sendiri. Wentian pun saat itu terbang menuju galaksi yang lebih tinggi lagi dan menyaksikan beberapa hal di tempat itu. Wentian melihat rasi bintang berbentuk sapu yang merupakan bintang bela diri dari surga pertama. Dia juga melihat jiwa bintang pohon yang diketahui jika bisa berkomunikasi dengan kebangkitan jiwa bintangnya, itu mungkin dapat membuat tubuh menjadi lebih fleksibel. Dan ada rasi bintang ular air serta rasi bintang lira. Itu katanya berada di bintang surga kedua. Tapi Wentian terus mendaki ketinggian sambil berkata, pada lapisan ketiga, Siu telah membangunkan bintang bela diri di sini. Selama aku bisa memilih bintang-bintang di sini, itu sudah cukup untuk menggemparkan negara Chu. Tapi itu bukanlah batasnya. Wentian pun saat itu mendaki tingkat yang lebih tinggi lagi. Pada lapisan keempat, tekanan pada spirit akan meningkat. Untuk berkomunikasi dengan bintang bela diri, tidak hanya membutuhkan bakat aja, tapi juga butuh ketekunan yang sangat luar biasa. Dan sampailah Wentian di ujung galaksi. Terlihatlah sebuah portal berwarna biru. Wentian pun saat itu memasukkan tangannya ke dalam portal itu sambil berkata di dalam hati, tapi aku yang pernah menghancurkan meridian milikku, menyerahkan kekuatan langit dan bumi, dan bermeditasi selama 10 tahun. Bagaimana bisa aku hanya berhenti di sini? Tujuanku adalah surga kelima. Wentian pun saat itu kembali menembus surga keempat dan berusaha keras untuk mencapai surga kelima. Diketahui, portal yang sebelumnya dihancurkan oleh Wentian merupakan pembatas dari surga keempat. Dan Wentian pun akhirnya sampai di surga kelima dan bertemu sesosok singa api dari surga kelima. Wentian yang melihat itu pun berkata di dalam hati, singa api. Selama aku bisa berkomunikasi dengannya, aku bisa memiliki nyala api kuat serta kekuatan yang mendominasi. Wentian pun kemudian mendarat di atas singa itu dan mencoba untuk berkomunikasi. Saat Wentian melakukan hal itu, Wentian pun tiba-tiba terkejut sambil berkata, tidak, pilihan yang itu lebih baik lagi. Yang dilihat oleh Wentian adalah surga kelima dari bintang Palu. Wentian yang melihat bintang Palu itu pun berkata di dalam hatinya, itu adalah batu hitam yang ditinggalkan oleh ayahku. Ini benar-benar bisa beresonasi dengan Palu langit itu. Dan saat itu, terlihatlah leontin dari Wentian yang bersinar cocok dengan Palu itu. Wentian yang melihat itu pun sebenarnya agak kaget. Dan tanpa ragu-ragu, Wentian pun menunjuk Palu itu dan berkata, baiklah, aku akan memilihmu. Wentian pun saat itu berusaha untuk menarik rasi bintang itu ke dalam tubuhnya. Dan setelah usaha yang sangat panjang, rasi bintang itu pun perlahan-lahan mulai memasuki tubuh Wentian, yang membuat tubuh Wentian pun saat itu seolah berevolusi. Aliran darahnya pun mulai terlihat berwarna kemerahan, dan Wentian pun menjerit kesakitan. Tepat saat itu, meridian dari Wentian pun telah diperbaiki. Beberapa saat kemudian setelah kejadian itu, terlihatlah Wentian yang sedang berkultivasi itu. Wentian pun berkata di dalam hati, sukses atau gagal, semuanya bergantung pada ini. Tiba-tiba, muncullah perwujudan Palu bintang surga kelima tepat di atas kepala Wentian. Dan dari tempat Wentian, memancarlah aura yang sangat kuat tepat di atas langit. Bahkan aura itu sampai menembus langit di tempat itu.
Seorang guru akademi Kaisar Bintang yang bernama Mo Sang pun terkejut dan berkata, "Ini mustahil, sinar bintang yang sangat kuat. Jika bakat keluarga Bai Xiu memang begitu kuat, 4 akademi harus memilihnya." Oh iya, di sini Sang mengira bahwa bakat itu berasal dari Xiu. Tapi setelah dipikir-pikir, Sang baru aja mendengar bahwa Xiu telah memadatkan jiwa bintang kemarin. Jadi orang yang baru saja memadatkan jiwa bintang ini seharusnya orang lain. Hari ini, negara Chu benar-benar memiliki seorang naga yang tersembunyi. Di sisi lain, terlihatlah Wen Tian yang telah berhasil dalam kultivasinya. Wen Tian pun berkata, "Aku berhasil. Jiwa bintang surga Palu kelima. Itu adalah jiwa bintang pertamaku. Selama aku memiliki latihan yang tepat, aku bisa secara resmi memulai latihan." Ayah kandungku yang belum pernah aku temui telah menempatkanku di panti asuhan Xin Mansion. Dan jika terlepas dari beberapa teknik rahasia yang diberikannya padaku, satu-satunya yang tersisa hanyalah batu hitam ini. Apa sebenarnya leontin ini? Kupikir benda ini hanyalah hiasan. Tapi sekarang aku khawatir benda ini tidak sesederhana itu. Wen Tian pun mulai mengira-ngira leontin apa itu sebenarnya. Tiba-tiba, Wen Tian pun berpindah ke suatu tempat dan melihat salinan dirinya. Wen Tian pun berkata, "Apakah ini adalah warisan yang ditinggalkan ayah untukku? Apa yang harus aku lakukan?" Wen Tian pun saat itu mendekat ke tubuh yang berbentuk seperti dirinya. Tiba-tiba, tubuh astral itu pun mulai menyentuh kening dari Wen Tian yang membuat Wen Tian pun berkata di dalam hati, "Semua ini sangat luar biasa. Ada Thousand of Tempering Method. Ini benar-benar metode latihan yang sangat luar biasa. Ribuan cobaan dan kesulitan menempa tubuh menghancurkan batasan yang dimiliki." Dan saat itu, kekuatan itu pun mulai kembali memasuki tubuh Wen Tian. Wen Tian pun terkejut karena kekuatan itu terasa sangat mendominasi. Dan Wen Tian pun kemudian kembali ke alam sadarnya. Wen Tian pun berkata, "Dengan teknik ini, aku bisa melarikan diri setelah meningkatkan 1 poin. Ini sangat menyenangkan." Di luar ruangan, terlihatlah para penjaga yang saat itu menyepelekan Wen Tian. Namun tiba-tiba, dari arah belakang, Wen Tian pun muncul mencekik mereka. Melihat kehadiran dari Wen Tian, mereka pun gak bisa berkata apa-apa dan pada akhirnya pingsan di tempat itu. Wen Tian pun berkata di dalam hati, "Untungnya para penjaga hanya berada di tingkat kedua penyempurnaan tubuh." Dan setelah itu, Wen Tian pun pergi meninggalkan tempat itu sambil melanjutkan perkataan di dalam hatinya. Metode ribuan tempering ini sangat luar biasa. Bahkan dalam semalam, aku bisa naik ke tahap ketiga penyempurnaan tubuh. Jika King Song tahu aku telah menjadi seorang kultivator seni bela diri, dia mungkin akan berubah pikiran. Tapi setelah dipikir-pikir, Wen Tian yang mengingat dendamnya itu pun berkata, "Terus kenapa orang-orang munafik seperti itu? Sekarang aku akan menghancurkan mereka dengan jelas. Tidak perlu berbicara apapun lagi. Aku akan pergi dari tempat ini." Tapi sayang sekali, King telah terlibat. Kupikir dia akan dihukum. Aku tidak tahu gimana sikap Xiu setelah mendengar hal itu. Tiba-tiba muncullah Xiu dari ruangan itu. Melihat itu, Wen Tian pun terkejut. Xiu pun mendekat ke arah Wen Tian dan berkata, "Aku tahu kau tidak akan mampu dikurung dalam ruangan." Melihat Xiu yang saat itu menemuinya, Wen Tian pun bertanya apa keperluannya. Xiu pun menjawab, "Kau memang punya pengetahuan yang luas, memiliki wawasan luar biasa tentang jiwa bintang, dan sangat mahir dalam seni rahasia. Tapi gunanya semua itu apa?" Ye Wusu, pada usia ke-13 tahun, dia bisa berkomunikasi dengan bintang seni bela diri dan berlatih pada usia 15 tahun. Sekarang dia berusia 18 tahun dan diharapkan akan memasuki ranah Yuan Fu dalam waktu 2 tahun. Meski tak sebaik diriku, tapi jika dibandingkan denganmu, itu adalah perbedaan antara langit dan bumi.
Ini adalah kata-kata yang sangat mengejutkan yang diucapkan oleh Siu. Karena selama ini Wentian mengira bahwa Siu benar-benar mencintainya. Wentian yang semakin kesal itu pun berkata, "Apa ini alasan kenapa kau jadi berkhianat? Kupikir kau berbeda dari orang-orang di tempat ini, tapi ternyata aku salah." Siu yang mendengar itu pun berkata, "Apa maksudmu? Bakat ayahku dalam seni bela diri biasa-biasa aja. Jadi dia harus membuat koneksi. Seperti yang kau katakan, dia memang seorang penjahat. Dan aku akan segera memasuki alam para kultivator. Tidak ada yang namanya moral di sini. Yang kuat akan memakan yang lemah. Kau pergilah dari tempat ini. Karena kau sudah membangkitkan jiwa bintang untukku, maka aku tidak akan mempermalukanmu. Bahkan jika kau tidak mati, itu tidak akan mempengaruhi pernikahanku dengan keluarga Y. Jadi pergilah." Wentian pun kemudian pergi dari tempat itu dengan dendam yang sangat membara. Karena di masa depan, kau dan aku akan ditakdirkan untuk menjadi orang dari dunia berbeda. Aku akan membalaskan dendam pada keluarga bayimu. Pada saat ini, aku ingin pergi. Tapi kau sepertinya telah meremehkanku, dasar sialan. Kau benar, kau dan aku ditakdirkan untuk menjadi orang-orang dari dunia lain. Jadi ayo kita selesaikan semuanya nanti. Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gua selanjutnya dan see you!